Saya bawa emas batangan. Saya bawa emas batangan. Karena ini kan yang kalian incar dari tanah kami kan. Tapi teman-teman, ini emas bohong-bohongan ya teman-teman. Karena emas yang asli sudah dikuasai sama ormas. Kacau sekali memang. Jadi saya tuh berpikir begini, orang-orang yang punya kepentingan ini macam sibuk sekali bagi-bagi tambang begitu. Mereka lupa kalau banyak rakyat yang pada tumbang di bawah. Di daerah saya itu ada tempat namanya Momere. Orang Momere kalau dengar ini jadinya mau marah, teman-teman. Kacau sekali. Dan belum lama ini ada berita viral tentang Raja Jawa. Saya orang Timur dan saya pastikan ke kalian semua, orang Timur tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Karena kami punya raja sendiri di sana. Namanya Raja Ampat. Namanya Raja Ampat. Dan Raja Ampat ini memang terbuka untuk semua kalangan. Tidak dikhususkan untuk satu keluarga saja, teman-teman. Dan konon katanya, Raja Jawa ini terlahir dengan nama Mulyono. Tapi karena sakit-sakitan, makanya dia ganti nama. Lalu kemudian beliau sehat, tapi kelakuannya bikin rakyat sakit-sakitan. Kacau. Dan menurut data yang saya baca, si Raja Jawa ini juga tadinya tukang kayu, teman-teman. Saya paham tukang kayu itu bisa bikinin kursi, tapi bukan berarti semua keluarganya dibuatin kursi jabatan. Kan bisa saja kursi Olimpik, kan? Dan gara-gara kelakuan si raja ini, teman-teman, kemarin ada peringatan darurat. Semua postingan di sosial media biru semua. Saya pertama kali lihat handphone, saya kaget sekali itu. Saya bilang, wih, blue screen nih handphone saya. Kena nih LCD-nya nih. Tapi ternyata bukan handphone saya yang rusak, teman-teman, tapi demokrasi di negeri ini yang rusak. Gila orang ini. Gila orang ini nih. Ternyata postingan darurat kemarin itu adalah ajakan untuk berdemonstrasi. Banyak sekali orang-orang yang tumpah ruah ke jalan untuk berdemonstrasi. Termasuk komika-komika Timur, salah satunya Mamat Al-Katiri. Dia berorasi di tengah kesibukannya dia menjual senjata, teman-teman. Dan si Mamat Al-Katiri ini lantang berorasi bukan karena minta merdeka, tidak. Tapi untuk mengawal putusan MK. Yang diduga mau dibatalkan sama DPR demi memuluskan jalannya anak si tukang kayu. Saya dari Indonesia Timur, teman-teman. Dan saya berasal dari kampung terpencil di Pulau Lembata, NTT. Nama kampungnya itu Lamawolo. Orang yang dengar nama kampung saya ini mereka bilang begini, ih, nama kampungnya kayak orang ngomong asal-asalan. Kacau sekali. Dan di kampung kami ini 100% orang Katolik. Tidak ada penduduk yang beragama Islam di sana. Bukan karena kami tidak menerima orang Islam di kampung itu. Tidak, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah di kampung kami itu susah sekali air. Mau minum saja susah, bagaimana mau pakai buat wudhu? Mana 5 kali sehari kan? Itu kalau ada 5 orang saja yang Islam di sana, teman-teman, mereka wudhu setiap hari 5 kali. Wih, kami mati kehausan itu. Makanya sebagai orang Katolik, teman-teman, orang tukang kayu yang saya yakini, teman-teman, yang saya percaya dan saya imani sampai sekarang itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang sedang kelaparan di dekat Danau Betsaida hanya dengan 2 roti. Dia tidak makan roti yang harga 400.000, teman-teman. Au! Om Ded masih relate kan sama kisah Tuhan Yesus? Kalau sudah tidak relate, sering-sering lah Om main-main ke gereja, Om. Nostalgia saja tidak apa-apa, Om. Karena Tuhan Yesus memang rindu sekali dengan dombanya yang hilang. Dan gereja saya itu di Cijantung, Om. Gereja saya di Cijantung dan di sana itu kami punya paduan suara yang keren sekali. Namanya suara Java. Merdu sekali kalau mereka nyanyi di setiap misa atau ibadah. Saya kalau dengar mereka nyanyi itu, wih, merinding bulu badan saya, teman-teman. Karena merdu sekali. Dan paduan suara ini dipimpin oleh dirijen yang namanya Pak Joko. Dan dia orang Jawa, teman-teman. Saya terpukau sekali, saya bilang, ih, orang Jawa yang nama Joko ini pandai sekali mengendalikan suara, teman-teman. Kacau sekali begitu, teman-teman. Gila kali ya. Dan
Sebagai orang Katolik, teman-teman, jujur saya kesal sekali dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan orang Katolik. Maaf, oknum orang Katolik. Namanya Harvey Muiz. Dia diduga melakukan korupsi yang menyebabkan negara merugi 271 triliun. Banyak sekali itu. Padahal kalau negara tidak merugi sebanyak itu, duit 271 triliun bisa dipakai untuk menyelamatkan NTT dari pengangguran. Banyak sekali angkanya. Karena faktanya tahun lalu itu di NTT ada 107.000 pengangguran. Artinya kalau 271 triliun dibagi 107.000 orang, satu orang dapat 2,5 miliar. Itu artinya kalau kita gaji mereka setiap bulan nih dengan standar UMR NTT 2,1 juta, itu teman-teman kita bisa gaji mereka sepanjang 100 tahun itu. 100 tahun. Artinya secara tidak langsung negara sudah mencegah 107.000 pengangguran untuk tidak datang ke sini menjadi debt collector. Ya, Kacau. bayangkan teman-teman, 107 tahun kalian hidup tanpa debt collector. Wih, indah sekali itu. Kalian bawa motor yang masih nunggak itu bisa sambil freestyle itu.